Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, untuk di cerita film horor kali ini, Mimin buat spesial untuk kalian semua. Film ini sebenarnya tidak tayang di Indonesia, jadi mungkin sebagian dari kalian belum pernah nonton filmnya. Tapi tenang guys, buat kalian yang ingin nonton filmnya secara utuh, silahkan mampir ya. Mimin tidak ingin egois, hanya menikmati filmnya sendirian, biar kalian juga merasakan ketakutan yang Mimin rasakan. Sedikit bocoran saja, buat Mimin pribadi, ini film beda banget daripada film horor pada umumnya. Apalagi kalau kalian nonton sendirian malam-malam pakai headset, udah deh guys, nggak ada obat. Bukan film yang hanya menang di jump scare ya, tapi film ini disetting benar-benar secara detail, sampai atmosfer horornya berasa kental banget. Kalau kalian pecinta film horor pasti tahulah, film horor dari Rusia termasuk salah satu pembuat film horor terbaik di dunia. Kalau nggak percaya silakan nonton filmnya. Tapi kalau kalian penakut tapi penasaran, ya sudah di sini saja gue ceritain buat kalian. Gak baik gimana lagi coba gue, karena kalian adalah para sultanku. Awal kisah dimulai di sebuah pedesaan terpencil. Terlihat sebuah mobil truk yang melaju kencang di jalanan. Mobil itu seperti sedang berusaha untuk kabur dari kejaran seseorang. Sementara di sebuah rumah dari keluarga seorang petani, mereka yang sedang kumpul makan siang bersama, tiba-tiba terdengar ada suara gemuruh yang datang dari luar. Sang ayah dengan sigap membawa senjata untuk memeriksa keadaan di luar rumah. Ternyata mobil itu berhenti persis di hadapan rumah mereka. Dia sendiri tidak tahu siapa yang ada di dalam mobil. Dengan perlahan mencoba menghampiri lalu membuka pintu mobilnya. Ternyata di dalam mobil itu ada seorang wanita yang sudah terkapar bersimbahan darah bersama dua bayinya yang sedang menangis. "40 tahun kemudian, dia adalah Maria. Maria ini adalah salah satu anak bayi yang di awal film ditemukan di sebuah mobil truk. Diceritakan sejak tragedi pada saat itu, Maria diadopsi dan tinggal di Amerika. Setelah 40 tahun lamanya, akhirnya Maria mendapatkan kabar soal keluarganya terdahulu. Pencarian Maria selama beberapa tahun yang lalu akhirnya membuahkan hasil. Dari Amerika, Maria langsung datang ke Rusia untuk menemui seseorang. Setelah di depan gedung di mana dia sudah janjian akan menemui orang itu, anehnya tiba-tiba seperti ada seseorang yang sengaja menabraknya, yang padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Terasa aneh karena Maria sendiri dengan jelas merasa seperti ada orang yang mendorongnya. Di salah satu ruangan, Maria bertemu dengan Tuan Misarin. Sedikit berbincang-bincang, lalu Tuan Misarin memberikan sepucuk surat kematian ibunya Maria. Diketahui kalau nama ibu Maria bernama Olga. Tuan Misarin sedikit tahu dan menceritakan soal keluarga Maria terdahulu. Ternyata ibunya Maria sudah tewas dibunuh setelah Maria terlahir. Dan untuk anggota keluarga lainnya, Tuan Misarin kurang begitu tahu. Di sini Tuan Misarin hanya menjalankan tugas sebagai pengacara, memberikan hak waris kepada Maria. Maria mendapatkan warisan tanah dan beberapa properti bekas peninggalan orang tuanya. Di dalam berkas itu juga masih tersimpan foto ibunya Maria. Merasa kecewa dalam pencarian mencari orang tuanya, tapi kini ternyata dia hanya mendapatkan kabar kalau mereka sudah meninggal dunia. Singkat cerita, setelah dia mendapatkan surat warisan itu, dia memutuskan untuk melihat rumah orang tuanya terdahulu yang berada di daerah terpencil. Di daerah itu jarang sekali ada rumah. Jarak antara rumah satu dengan rumah lainnya yang berjauhan. Maria diturunkan di salah satu rumah warga. Untuk memastikan, Maria mencoba menanyakan alamat yang akan dia tuju. Namun mereka seperti terlihat orang aneh. Tanpa sepatah kata pun mereka tidak menjawab dan hanya terdiam saja. Yang padahal Maria menggunakan bahasa Rusia. Tak lama kemudian ada sebuah mobil truk yang muncul tiba-tiba. Maria yang melihat ada truk itu mencoba untuk menghampiri. Namun si nenek tua yang tadi hanya terdiam saja tiba-tiba menghampiri Maria. Dia seperti melarang Maria untuk tidak mendekati mobil itu. Tapi karena Maria tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si nenek, Maria tidak begitu memperdulikannya. Maria sendiri terheran, mobil truk sebesar itu tidak terdengar sama sekali bising suara mesinnya. Dia adalah Anatoly, orang yang dipesan sebelumnya oleh Maria, yang akan mengantarkan Maria ke tempat tujuannya. Maria sempat menanyakan soal orang-orang yang ada di rumah itu kepada Anatoly. Namun dari tatapan itu tersimpan penuh misteri, ada apa sebenarnya yang terjadi. Dan untuk ke tempat rumah orang tuanya Maria harus menempuh perjalanan yang cukup jauh.
Dalam perjalanan, Maria merasa ada yang aneh dengan sikap Anatoly. Tak hanya itu, mukanya pun terlihat pucat tanpa ekspresi. Sedikit informasi kalau tempat yang Maria akan tuju adalah sebuah tempat yang dikelilingi oleh sungai. Dan untuk mobil hanya bisa melintas melalui sebuah jembatan. Lalu tiba-tiba saja suasana menjadi berubah. Maria kini berada di dalam hutan. Dan Maria juga diperlihatkan Tuan Misarin. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja, mimpi yang sangat aneh. Anatoly mengatakan kalau mereka sebentar lagi akan sampai. Dia menanyakan kenapa Maria ingin datang ke tempat itu, yang di sana hanya berisikan sisa-sisa reruntuhan rumah saja. Dia juga mengatakan kalau tempat itu sudah 40 tahun tidak pernah dikunjungi oleh manusia. Maria menjawab kedatangannya hanya untuk mencari petunjuk dan mencari tahu siapa dia yang sebenarnya. Tak lama Anatoly berhenti di tengah hutan. Dia mengatakan kalau tujuan Maria sudah sampai. Yang memang keadaannya sudah berubah sekarang. 40 tahun tak pernah dikunjungi manusia dan kini tempat itu sudah menjadi hutan belantara. Bekas rumah orang tua Maria ada di balik pepohonan. Sebelum Maria turun, Anatoly akan memeriksanya terlebih dahulu, memastikan semuanya aman. Di saat Maria berada di dalam mobil sendirian, tak bisa dibohongi, Maria merasa ada perasaan aneh yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan takut karena hantu, tapi dia takut kalau itu adalah hewan buas. Terdengar ada suara aneh yang berasal dari depan mobil. Anatoly? Karena penasaran, Maria keluar untuk memeriksa keadaan di sana. Suara-suara itu terus terdengar di semak-semak belukar yang kini bergerak dengan sendirinya. Dan kini mobil itu malah mati dengan sendirinya. Maria berusaha untuk menghidupkannya kembali, tapi sepertinya itu percuma saja. Suara-suara itu terdengar kembali. Menunggu Anatoly datang, namun dia tak kunjung kembali. Dengan memberanikan diri, Maria memutuskan yang akan menyusul Anatoly melewati hutan belantara. Dan sampailah dia ke sebuah rumah tua yang sudah lapuk. Setelah meriksa, ternyata itu adalah rumah bekas kedua orang tuanya Maria. Disinilah guys, kita akan diajak uji nyali bersama dengan Maria. Maria lalu masuk ke dalam rumah yang memang sudah tidak berpenghuni. Dengan hanya ditemani sebuah senter, Maria menelusuri ke setiap ruangan yang ada. Semakin dia masuk lebih dalam, semakin Maria merasa penasaran. Awalnya Maria tidak percaya dengan yang namanya hantu. Hello? Setiap suara kegaduhan yang terdengar malah membuat Maria ingin mendekati ke arah sumber suara itu. Di salah satu ruangan, Maria sempat melihat ada seseorang yang melintas. Dan saat dia mengejar orang itu, dengan sekejap saja Maria sudah kehilangan jejaknya. Dan tiba-tiba ada sosok makhluk yang berada di balik pintu dengan wajahnya yang pucat. Dan kedua belah itu selalu ada di hadapannya. Sementara dia melihat Anatoly dengan mobilnya yang sudah pergi. Maria mencoba mengejarnya, namun dia malah terprosok dan jatuh ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian, Maria sudah berada di dalam rumah itu lagi. Maria sangat terkaget tiba-tiba kini sudah ada seseorang di sana. Dia adalah Nikolai. Nikolai yang menemukan dan menolong Maria saat dia tenggelam di sungai. Nikolai mencoba untuk menenangkan Maria dan meyakinkan kalau dia bukanlah orang jahat. Tapi Maria tidak percaya begitu saja. Dia malah memukul Nikolai. Maria berusaha untuk kabur, tapi dia seperti orang kebingungan mencari jalan untuk bisa keluar. Nikolai bisa memahami dengan kondisi keadaan Maria. Nikolai menjelaskan kalau mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari wanita yang ada di dalam foto itu. Yang ternyata foto itu adalah ibunya Nikolai. Singkatnya, Maria dan Nikolai ini adalah adik kakak guys. Nikolai dan Maria diadopsi oleh orang tua yang berbeda. Beberapa tahun belakangan ini, Nikolai sedang mencari kedua orang tua kandungnya. Hingga akhirnya dia mendapat telepon dari seseorang pengacara yang bernama Misarin. Orang yang sama yang ditemui oleh Maria sebelumnya. Dari Misarinlah yang akhirnya mengarahkan Nikolai datang ke tempat yang sekarang. Nikolai sudah berada di tempat yang sekarang terlebih dahulu sebelum Maria datang. Dan kini Nikolai bertemu dengan Maria. Misarin sendiri tidak pernah menyebutkan soal Maria dan nantinya akan bertemu dengan Maria.
Dari anggapan mereka berdua, Misarin seperti sengaja ingin mempertemukan mereka di rumah yang sekarang mereka tempati. Antara Maria dan Nikolai terlahir kembar, lahir di waktu yang bersamaan. Tapi Nikolai yang terlahir terlebih dahulu dan menjadi kakak dari Maria. Tujuan keduanya bukan soal warisan, melainkan Nikolai dan Maria ingin tahu apa yang terjadi kepada orang tua mereka terdahulu. Mereka berdua pun mulai menyelidiki dan mencari petunjuk lainnya. Nikolai mengajak Maria masuk ke salah satu kamar. Sepengetahuan Nikolai dan Misarin, di kasur itulah ibu mereka ditikam. Namun yang masih menjadi misteri, Maria dan Nikolai tidak mengetahui siapa sebenarnya ayah mereka. Sementara di kamar lain, di sana mereka melihat ada mainan tergantung dengan ada sebuah tulisan bernama Mila. Nama asli dari Maria sendiri adalah Mila. Sampai dia diadopsi dan berubah nama menjadi nama Maria. Semakin Maria mencari tahu tentang dirinya, semakin gangguan itu terus membayangi Maria. Di keesokan hari, mereka berdua masih tinggal dan bersembunyi di salah satu ruangan. Nikolai yang akan keluar untuk menghidupkan generator yang berada di ruangan bawah tanah. Maria bertanya bagaimana Nikolai bisa datang ke tempat yang sekarang. Nikolai menjawab dia datang dengan berjalan kaki selama beberapa hari. See that door? Namun tak lama kemudian terdengar ada suara gemuruh yang datang. Maria beranggapan itu adalah mobil Anatoly yang kembali. Dia pun lalu bergegas untuk mengejarnya. Tapi Nikolai mencoba melarang Maria untuk tidak mengejar mobil tersebut karena ternyata itu adalah mobil setan, bukan mobil asli. Nikolai yang sudah duluan ada di sana tidak pernah melihat ada mobil yang lewat, dan bagaimana mungkin juga mobil bisa masuk ke sana karena jembatan penghubung yang ada di sungai itu sudah hancur. Jadi ternyata guys, saat Maria dibawa ke tempat yang sekarang, saat itu dia dijemput oleh mobil setan. Itulah kenapa si nenek tua yang di awal film melarang Maria untuk ikut dengan mobil tersebut. Tapi Maria tetap kukuh yang keluar dan mengejar mobilnya. Namun aneh, mobil yang dia lihat tadi kini sudah tidak ada lagi. Dan sebenarnya memang tidak ada mobil yang melintas. Itu hanya bagian penampakan dari gangguan mistis yang ada di sana. Dan betapa terkagetnya mereka ketika mobil truk yang mereka lihat tadi, pada kenyataannya mobil tersebut hanyalah sebuah mobil rongsokan. Mobil itu sama persis dengan mobil yang Maria tumpangi bersama Anatoly sebelumnya. Tak lama kemudian terdengar ada suara aneh dari rumah kosong itu. Mereka berdua pun mencoba untuk masuk, memeriksa apa yang terjadi di dalam sana. Di dalam Maria menemukan ada tulang belulang manusia yang sudah hancur. Tadi diduga Nikolai melihat ada sesosok yang berdiri di belakang Maria. Sesosok mayat hidup namun dengan wajahnya yang menyerupai Nikolai dan Maria. Dan makhluk itu kini yang menghampiri mereka berdua. Nikolai yang membawa senjata mencoba menembak salah satu kakinya. Tapi anehnya peluru yang ditembakkan ke kakinya itu juga mengenai kakinya Nikolai sendiri. Makhluk itu seperti kloningan dari Nikolai. Maria lalu membawa Nikolai kembali ke rumah. Mereka tersadar kalau makhluk itu adalah jelmaan dari mereka sendiri. Mereka tidak akan bisa dibunuh. Menyakiti mereka sama saja menyakiti diri sendiri. Sebelumnya Nikolai juga pernah melihat kembaran Maria. Di sini Nikolai baru tersadar kalau itu adalah arwah gentayangan mereka sendiri guys. Kondisi keadaan makhluk itu mencerminkan bagaimana mereka akan tewas nanti. Setelah mengobati luka tembaknya, jika makhluk itu adalah masa depan bagaimana Nikolai akan mati, di sini Nikolai akan merubah kematiannya dengan cara dia sendiri. Dan tadi diduga Nikolai masih terperosok jatuh ke dalam sebuah lubang. Sempat yang akan menolong Nikolai, tapi Maria gagal untuk menyelamatkannya. Maria ke kamar untuk mencari lampu senter, dan saat dia akan kembali, ternyata lubang yang tadi Nikolai terjatuh sudah tidak ada bekasnya lagi. Maria lalu mencari Nikolai ke ruangan bawah tanah di sebuah lorong yang berisikan air. Tapi Maria mengurungkan niatnya karena tidak mungkin bagi dia harus masuk lebih dalam dengan kondisi keadaan yang sangat gelap gulita. Maria lalu mencari barang-barang di dalam tasnya Nikolai. Mungkin saja ada sesuatu yang bisa membantu dia untuk keluar dari hutan itu. Dia menemukan ada sebuah peta lalu mencoba membaca, mencari di mana titik keberadaan Maria sekarang. Maria tak sadar kalau sesosok makhluk itu sedang mengawasinya. Setelah dia tahu kemana jalan yang akan dilalui, tak sengaja dia melihat ada tanah basah yang menempel di tangga.
Dia kira itu Nikolai yang kembali. Namun saat dia kembali ke atas, Maria hanya melihat Nikolai yang hanya berdiam diri saja dan membelakanginya. Sialnya Maria malah ikut masuk ke dalam kamar. Dan di kasur itu, dia melihat ada bekas darah yang masih segar. Lalu Maria diperlihatkan ada sebuah bayangan saat dimana ibunya ditikam oleh seorang laki-laki. Yang ternyata laki-laki itu adalah ayahnya sendiri. Dia kini yang harus berjibaku melawan arwah gentayangan dirinya sendiri. Maria berusaha untuk menghindari arwahnya yang terus mengejar Maria. Di dalam lemari, Maria mencoba untuk bersembunyi. Maria kira setannya tidak tahu. Tapi ternyata tiba-tiba saja dia sudah ada di sebelahnya. Dan kini sudah tidak ada jalan lagi bagi Maria untuk bisa keluar dari sana. Beberapa saat kemudian, pintu itu akhirnya terbuka kembali. Maria mencoba untuk kabur dari sana. Anehnya, kemanapun dia pergi, ujung-ujungnya dia akan kembali ke rumah itu lagi. Dan kini keadaannya yang sudah berubah. Di salah satu ruangan Maria melihat banyak lilin yang menyala dan terlihat piringan hitam dengan alunan suara musik. Betapa terkagetnya dia, ternyata itu adalah Nikolai yang masih hidup. Dengan ruangan sudah tersusun rapi, Nikolai menyambut kedatangan Maria di sana. Yang Maria tahu kalau Nikolai sudah mati, terperosok masuk ke dalam lubang. Tapi Nikolai mengatakan dia berhasil selamat saat dia terjatuh ke dalam lubang itu. Namun justru saat dia berada di dalam lubang hitam itu, Nikolai diperlihatkan ke masa lalu. Dan di sini Nikolai perlahan mulai mengerti kalau ini semuanya seperti sebuah sambutan untuk mereka berdua. Dimulai dari lampu lilin dan ada kue di meja yang disajikan untuk mereka berdua. Dan pertemuan antara Nikolai Maria dan kini mereka kembali ke rumah itu lagi, semuanya seperti sudah ada yang merencanakannya. Nikolai juga baru tersadar kalau nanti di jam 12 malam adalah hari ulang tahun mereka berdua. Dan tak hanya itu saja, Nikolai juga diberitahukan jika mereka berdua bisa melihat sesosok makhluk yang menyerupai mereka, itu adalah sebuah tanda kalau mereka berdua yang akan mati. Di saat Nikolai sedang tertidur lelap, Maria merasa penasaran dan kembali masuk ke ruangan bawah tanah. Dengan suasananya yang mencekam, dia menemukan ada sebuah botol. Dan tiba-tiba, sementara Nikolai yang masih tertidur, dia terbangun karena ada tetesan darah yang mengenai mukanya. Maria dikagetkan dengan kedatangan Nikolai dari arah belakang. Di sini Nikolai memberitahukan informasi tambahan kepada Maria. Harusnya kematian mereka berdua sudah terjadi sejak mereka masih bayi. Yang itu dilakukan oleh ayah mereka sendiri yang bernama Kolya. Namun kematian mereka tertunda dan nanti pada waktu tengah malam semuanya akan dibuat kembali seperti pada saat mereka akan dibunuh oleh Kolya, di mana mereka akan mati seperti yang seharusnya. Karena hanya Nikolai yang tahu informasi tersebut, Maria hanya bisa mengikutinya saja. Dengan apa yang sudah terjadi, Maria pun percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nikolai. Sebisa mungkin mereka berdua berusaha untuk menghindari takdir kematian mereka. Mereka bersembunyi di salah satu kamar dan menutupi semua celah yang ada. Di waktu 10 menit lagi yang akan jam 12 malam, tiba-tiba lampu di rumah itu menyala kembali. Antara pasrah menerima takdir atau mencoba melawan untuk merubahnya. Dengan waktu yang tersisa, mereka mencoba untuk mengenal satu sama lain. Menanyakan beberapa pertanyaan yang sedikit membuat mereka terlupakan. Dengan kematian yang sebentar lagi akan menjemput mereka. Maria dan Nikolai memanfaatkan setiap detik-detik yang mereka lalui. Dan akhirnya tibalah waktu tepat pada jam 12 malam. Dan tiba-tiba ruangan itu berguncang hebat. Waktu seperti terulang kembali. Barang-barang yang ternyata berjatuhan kini kembali ke tempat asal semula.
semuanya berubah. Waktu diputar kembali. Mereka diperlihatkan saat dimana kejadian pada malam itu. Mereka melihat ayahnya kembali pulang dengan membawa mobil truk. Mengetahui kalau mobil itu terparkir di luar, mereka berencana yang akan kabur. Namun kini mereka dipertemukan kembali dengan sesosok yang menyerupai wajah mereka sendiri. Di dalam kamar, Nikolai menyuruh Maria untuk pergi dengan membawa mobil truknya, sementara dia akan menahan pintu itu. Namun saat dia yang akan membawa mobil itu, terlihat ayahnya sudah membawa kedua bayi itu dan akan masuk ke dalam mobil. Saat itu Maria mengira kalau ayahnya akan melihat keberadaan Maria di sana. Dia lalu turun dan ikut naik di bak mobil belakang. Di saat ada kesempatan yang harusnya Maria bisa pergi dengan membawa mobilnya, tapi tangisan bayi itu membuat Maria kembali masuk untuk menyelamatkan si bayi. Di gubuk itu ternyata adalah sebuah kandang babi. Maria masih beranggapan kalau dirinya bisa dilihat oleh ibu dan ayah mereka, tapi ternyata itu tidak. Yang dialami Maria saat ini adalah Maria sedang diperlihatkan saat dia masih bayi, dan bagaimana kejadian pada saat di malam itu. Dia melihat salah satu bayi sengaja disimpan di bawah dan dikerumuni oleh babi-babi. Sementara bayi satunya lagi ditenggelamkan di sebuah bak yang berisikan air. Ternyata diketahui kalau Kolya ayahnya itu sedang melakukan ritual untuk sesembahan dia kepada iblis. Sambil dia mengucap sebuah mantra-mantra yang dipanjatkan. Yang seharusnya mereka menjadi tumbal sesembahan kepada iblis, tapi datang ibu mereka dan langsung menembak telak Kolya hingga dia pun tewas di tempat. Di malam itu, ibunya berhasil menyelamatkan mereka dari maut. Tapi karena mantra itu sudah terucap di mulutnya Kolya, walau bagaimanapun, kedua bayi itu sudah menjadi milik si iblis. Ibunya hanya menunda kematian mereka saja pada saat itu. Yang pada akhirnya, Maria dan Nikolai pun akan tewas dengan cara yang seharusnya. Nikolai yang akan tewas dengan cara tubuhnya digerogoti oleh babi hutan. Sementara Maria yang akan tewas karena tenggelam. Tak lama, dia kembali lagi ke masa sekarang. Dan tengkorak yang ada di kandang babi itu adalah tengkorak ayahnya sendiri. Dan Misarin sendiri adalah jelmaan dari si iblis yang menyerupai arwah gentayangan ayahnya. Namun karena Maria tidak tahu wajah asli ayahnya, dia tak sadar kalau Misarin yang menyerupai wajah ayahnya mereka sendiri. Si iblis yang mengaku dirinya sebagai Misarin menghubungi Maria dan Nikolai untuk mempertemukan mereka kembali di rumah yang sekarang. Itulah alasan kenapa di awal film saat Maria akan menemui Misarin, Maria seperti ada yang menabraknya. Yang ternyata itu dilakukan oleh masa depan Maria sendiri untuk mencegah Maria menemui Misarin. Tapi Maria hanya bisa memberikan isyarat saja. Dia tidak bisa untuk mencegah. Dan kini Maria harus menghadapi kematiannya sekarang. Saat itu Maria diperlihatkan tubuh Nikolai yang sedang digerogoti oleh para babi-babi. Dan sesosok yang menyerupai Nikolai itu mencerminkan kondisi Nikolai tewas. Maria masih berusaha untuk kabur dari sana, membawa mobil ayahnya yang terparkir. Maria sudah tidak peduli lagi dengan gangguan yang ada. Dia tetap berusaha untuk menghindari kematiannya. Dan saat dia melewati sebuah jembatan, ternyata jembatan itu sudah terputus. Maria sudah tidak bisa lagi menghindar, hingga akhirnya dia pun terjun bebas dengan mobil yang dibawanya. Sama seperti dengan takdir Maria sendiri, Maria yang akan tewas karena tenggelam. Dan di sini mereka semuanya tidak ada satupun yang selamat. Dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Buat Emin pribadi alur cerita filmnya bagus ya. Di sini memang tidak diceritakan dengan gamblang latar belakang kenapa semuanya itu bisa terjadi. Di film ini hanya menceritakan proses saat dimana satu keluarga yang harus menanggung konsekuensi akibat dari ulah suaminya yang terikat dengan si iblis. Dia tega mengorbankan semua keluarganya hanya untuk tujuan tertentu. Menurut dari beberapa sumber mengatakan, jika seseorang dengan tega mengorbankan orang-orang terdekatnya untuk dipersembahkan kepada si iblis, katanya dia akan mendapatkan ilmu sihir dengan gelar Mahitik. Bener gak sih guys? Yang kalau di Mobile Legends itu adalah tingkatan paling tinggi.
Tapi tolong dipahami ya guys, ini hanyalah sebuah cerita film saja, semata-mata hanya sebuah hiburan untuk menemani kegabutan kalian, agar kalian tidak gila. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.